kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah cara itu. Loh nggak ada bang, kalau saya presidennya bang, saya penjara itu gubernur. Nah yang begini-begini bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Pak Fahri Hamzah kan bacotnya gede ya. Kayaknya Pak Fahri itu hasut banget dengan Anies. Enggak, itu apa hubungannya Fahri dengan Anies? Jadi Pak Fahri itu berkali-kali mengkritisi Anies tentang tidak masuk partai, menikmati, berselancar di partai-partai, harus bangun partai. Pokoknya kerjanya mengkritik terus dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi ya tentunya. Fahri Hamzah mengatakan secara gamblang bahwa kita tidak boleh menyalahkan hanya Presiden Joko Widodo. Kita harus introspeksi sedalam-dalamnya, barangkali kita yang memang keliru dalam menafsirkan sesuatu. Apalagi ini menyangkut Presiden Jokowi. Memang betul ada pepatah yang mengatakan sebaik-baiknya pemimpin kepada masyarakat memang tidak ada benarnya kadang. Meskipun itu baik, kadang di mata pengikutnya, di mata masyarakatnya, di mata rakyatnya, kadang itu masih keliru gitu. Ya tentunya Presiden Joko Widodo masih banyak kekurangan, karena Presiden juga manusia ya, Jokowi juga manusia, pasti banyak kekurangan dan keteledoran, kehilafan yang sering kali mungkin dilakukan oleh Jokowi. Saya rasa itu adalah hal yang manusiawi ya. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya begitu. Bagaimana video panjang dari Bung Fahri Hamzah, secara dia memang betul-betul mengapresiasi terhadap Presiden Joko Widodo. Mari kita simak video berikut ini. Meskipun saya dalam gagasan ide tetap saja mengkhawatirkan hilangnya sikap kritis Dewan misalnya, itu juga nggak boleh bang. Makanya saya juga nanti kita perlu memikirkan ini, jangan pula Dewan-Dewan ini setelah bosnya ini bersatu dan sebagainya, terus dia nggak mewakili rakyat lagi. Itu juga nggak boleh terjadi bang, sebab dia kan dipilih untuk melayani rakyat. Sebab in the end kan kita bicara kepuasan rakyat. Ya kan, pemilik kuasa ini kan rakyat bang. Kalau dalam demokrasi ya, jadi suara rakyat suara Tuhan. Tapi karena itulah kepuasan rakyat itu adalah yang paling penting. Bahkan keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi dalam tradisi negara hukum kita. Jadi itu juga nanti perlu dijaga. Jangan sampai nih, ya mohon maaf, ini Korea-Korea ini petugas-petugas partai ini nanti jadi merasa bahwa kita dagang aja kalau kayak gini, nggak perlu jadi anggota dewan lah ya kan, bisnis saja, jadi calo proyek aja. Wah itu bahaya lagi bang. Itu bisa ambruk bareng kita, nggak mau kita ngambruk bareng bang. Nah kayak gini-gini bang, saya concernnya melihat persoalan itu begitu bang, cara ngelihatnya. Yang kita bayangkan karena Pak Jokowi kan kita tahu kan partainya kan sebenarnya bukan Gerindra kan begitu. Jadi saya kira emosi ini memang harus mulai kita hentikan untuk kita nyalahin diri kita sendiri, karena kita ini adalah korban dari sistem. Saya bisa membaca ya misalnya kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman bang, otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang. Jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu, yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin kan kira-kira gitu bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh.
Nah yang begini-begini Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain gak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kita, kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu Bang kalau diintervensi Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh nggak ada Bang, kalau saya presidennya Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan, itu nggak boleh Bang. Nah yang begini-begini Bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Nah begini Bang, kita introspeksi lagi ke depan, nggak boleh lagi. Kalau kita mau politik ini terang benderang semua, hentikan mengelola politik dari belakang layar. Taruh semua ini di atas meja, kita bicara di atas meja sebagai negara yang transparan. Baru Indonesia maju Bang. Kalau kita kendalikan politik ini dari belakang, bahaya Bang. Inilah yang menyebabkan orang seperti Pak Jokowi dengan tradisinya, dia simpan. Akhirnya dia melakukan juga semacam, ya bisa dibilang politik juga di dalam internalnya. Karena mungkin itu juga tradisi yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi dia adalah anak dari reformasi, dari kebudayaan politik demokratis yang sebenarnya pengen main di depan layar, tapi karena banyak yang main di belakang layar, akhirnya dia punya mekanisme. Nah, Pak Prabowo kita lihat dengan kulturnya dan Pak Jokowi akhirnya nyambung dengan Pak Prabowo. Saya kira kita akan mulai politik di depan layar ini Bang. Kalau kita mau Indonesia ini baik Bang, nggak ada Bang. Politik belakang layar kita hentikan. Partai politik jangan bikin dapur sendiri. Nanti dikasih kementerian, jangan bikin dapur sendiri di situ. Semua itu adalah hak prerogatif presiden dan harus loyal kepada presiden. Tidak ada loyalitas ganda Bang. Bagaimana ada ketua umum partai kader partai dalam kabinet, mohon maaf ya, saya punya bos lain. No, nggak boleh Bang itu. Haram itu kita ucapkan dalam presidensialisme. Niat aja haram, nggak boleh. Nah yang begini kita hentikan Bang. Ya, kalau kita mau ya kan politik itu terang benderang gitu Bang. Kalau enggak ya udahlah Bang. Kita main belakang semua dan itu yang membosankan Bang. Ini yang akhirnya kita nggak bisa jelaskan semua Bang karena semuanya di belakang layar. Ya memasuki 30-an kita. Fahri Hamzah adalah salah satu politisi senior yang sampai hari ini masih eksis ya. Bagaimana dulu ketika Fahri Hamzah ini sering sekali memang mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Sampai hari ini beliau mengakui bahwa Presiden Joko Widodo itu hebat ya. Dan sampai hari ini juga Fahri Hamzah sebagai politisi yang dari Partai Gelora, sempat saat itu memang Fahri Hamzah ini keluar dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ketika di Partai PKS memang Fahri Hamzah ini sering sekali mengkritik Presiden Joko Widodo. Bukan hanya 1 atau 2 kali, memang sering ya. Cuma ketika Fahri Hamzah bergabung dengan Partai Gelora, ya, Fahri Hamzah lambat laun mulai percaya dan mulai mengakui bahwa Presiden Jokowi itu hebat. Yang dikatakan Fahri Hamzah di dalam podcast ini sebenarnya itu benar-benar memang benar-benar harus kita sikapi dengan baik. Kenapa harus Pak Presiden Joko Widodo yang harus disalahkan begitu? Sedangkan banyak sekali kementerian, banyak sekali menterinya Pak Presiden, banyak sekali juga partai yang bergabung dengan Presiden Jokowi. Itu perlu juga harus introspeksi diri. Jangan hanya kita menyalahkan, seolah-olah menyalahkan hanya Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan presiden tentunya itu sudah sesuai dengan hasil rapat kementerian, hasil rapat dengan kabinet. Itu dulu ya, maksudnya
maksudnya dari kebijakan-kebijakan dari kemarin itu. Ya, dan kita juga tidak boleh bahwa yang namanya presiden sebaik-baiknya pemimpin itu pasti akan salah di mata rakyatnya, di mata masyarakatnya pasti salah. Apalagi ini sebagai orang petani berasal dari orang Solo yang memang keluarganya keluarga yang sama dengan kita lah. Pasti banyak lah kekurangan, kesalahan Pak Presiden Jokowi. Terkait dengan yang katanya dinasti politik itu sebenarnya itu kita tidak bisa menyalahkan Presiden Jokowi 100%. Karena apa? Banyak sekali di Pilpres khususnya di 2024 banyak sekali koalisi di Prabowo Subianto. Tentu kalau pengennya partai politik ini adalah putranya Pak Presiden, kita mau apa? Bukan berarti kita langsung mengklaim bahwa Presiden Jokowi Dodo itu adalah dinasti. Gak bisa juga kan. Makanya betul yang disampaikan oleh Bang Fahri Hamzah ini bahwa kita tidak boleh semerta-merta menyalahkan Presiden Jokowi. Kita harus introspeksi lah. Jangan-jangan kita sendiri yang salah menafsirkan sesuatu yang itu jelas-jelas kesalahan. Cuma kebetulan di kebijakan MK di 2023 yang itu sangat diuntungkan sekali kepada putra Presiden Jokowi terkait dengan batasan umur dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa juga disimpulkan sebagai bahwa Presiden Joko Widodo salah. Ini membangun dinasti dan sebagainya. Saya rasa itu. Hal ini dalam perkembangan era hari ini memang tidak bisa kita tidak bisa pemimpin di negara ini haluannya berbeda. Sering sekali Bang Fahri Hamzah ini mengatakan bahwa gubernur nggak usah pilkada, gubernur nggak usah dipilih rakyat. Gubernur cukup ditunjuk oleh presiden cukup. Karena apa? Gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Bagaimana ceritanya nanti ketika pemerintahan pusat dengan gubernur ini berbeda? Itu yang sering dikatakan oleh Bung Fahri Hamzah ini. Jadi memang kalau dilihat dari itu, ada benarnya juga Bang Fahri Hamzah ini mengatakan bahwa ya udah gubernur ini ditunjuk presiden saja. Karena keberhasilan pemerintah pusat itu tergantung bagaimana tangan-tangannya, kementerian kayak gubernur dan sebagainya. Bagaimana ceritanya nanti kalau gubernur itu beda jalan misal. Ya. Saya rasa itu ya. Silahkan di subscribe, like dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.